Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 18 Juni, di hari Sabtu, kita akan membahas beberapa saham yang ada di Indonesia menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas saham dari PTBA. Saham PTBA kemarin ditutup mengalami penurunan 2,36%. Posisinya saat ini udah di bawah dari area support yang sempat kita bikin di area 3760. Support berikutnya, support terdekat ada di area 3630 sampai 3550. Tapi kalau kita lihat dengan potensi yang terbentuk, ada kemungkinan bisa membuat double bottom kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Kita masuk ke time frame 1 jam, kita bisa lihat bahwa saat ini ada potensi kalau bisa break dari area 3860, ada potensi untuk membentuk double bottom. Dengan target kenaikan harusnya berada di sekitaran area sini ya teman-teman, 4100-an. Tapi kita harus menunggu konfirmasi kalau misalnya mau terbentuknya double bottom. Apakah bisa close di atas 3860 ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menunggu di area support berikutnya juga nggak ada masalah. Karena saat ini saham-saham batubara dan saham-saham lainnya posisinya tertekan dikarenakan kondisi dari IHSG ya teman-teman. Saham kedua yang akan kita coba bahas adalah Indi. Indi pada perdagangan kemarin di hari Jumat mengalami penurunan 1,55%, bertepatan dengan area support. Area supportnya berada di 2520 sampai 2470. Low-nya berada di area 2470. Untuk area low ini sudah dites beberapa kali ya teman-teman. Di sekitar 2470 2460 ini udah ada satu kali di tanggal 26 April, lalu dites lagi dua kali di tanggal 10 Mei, dites 3 kali di tanggal 19 Mei, dan terakhir di tanggal 17 Juni ada tes lagi untuk area 2520 sampai 2470. Kita menantikan apakah saham Indi bisa tertahan di area supportnya lalu mantul ya teman-teman. Kalau mantul ini akan jadi sebuah peluang yang baik karena di area sini juga masih ada gap di 2810 sampai di 2790, ada kurang lebih 20 poin, ada area gap. Jadi kita harap saham Indi bisa bertahan di area supportnya. Kalau misalnya sampai jebol, support berikut dari saham Indi di area 2340 sampai 2260. Di sini ada saya tulis ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai high yang ada di sini, sebenarnya area yang kita buat sebagai support ada di golden area ya teman-teman. Di sekitaran 2490 sebagai area Fibonacci 61,8. Jadi kita harap Indi bisa bertahan lalu melanjutkan kenaikan menyentuh area resisten. Yang pertama kita coba dulu area 2660, setelah itu 2750, baru kemudian tutup gap. Tapi dengan kondisi IHSG yang masih belum stabil, untuk teman-teman yang mau wait and see boleh juga, atau teman-teman yang mau trading silahkan disesuaikan porsi dan stop lossnya ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Adro. Saham Adro pada perdagangan hari Jumat ditutup melemah 4,58%. Di sini saham Adro sempat tertahan dari area low-nya di sekitaran 2870. Area low dari Adro ini sebenarnya kalau bisa kita lihat bisa digunakan sebagai salah satu area supportnya. Di sini
2880, 2870 ya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena saham Adro ini di masa lalu di sekitar 14-15 Maret ada membentuk sebuah pola double bottom, kemudian breakout kenceng banget, belum sempat melakukan retest area breakoutnya. Dan kalau misalnya saham Adro bisa bertahan di area 2880, itu juga menjadi sebuah indikasi yang baik untuk saham Adro. Jadi dia bisa bertahan di sini, atau semisal dia turun sampai area support di 2730 atau 2640, saham Adro juga masih kita harapkan bisa bertahan karena di sini ada bottom 1 dan di sebelahnya ada bottom 2. Kita harap area ini bisa menahan penurunan dari saham Adro. Memang kalau kita lihat dari area volume 3 hari terakhir, volume lumayan besar-besar ya teman-teman. Dan saham Adro termasuk salah satu saham yang berkorelasi dengan penurunan IHSG seharusnya. Jadi untuk teman-teman yang mau trading saham Adro, boleh coba cicil atau boleh coba beli dengan stop loss yang diperhitungkan. Silahkan dianalisa lagi apakah sesuai dengan saham yang teman-teman incer atau enggak. Saham keempat yang akan kita bahas adalah DOIT. DOIT pada perdagangan terakhir ditutup melemah 3,63%. Sebelumnya di tanggal 15 dan 14 sempat tertahan di area support 2 yang kita bikin di sekitaran 378 sampai 368. Kemudian di tanggal 16 Juni sempat naik, high-nya di 408. Tapi sayang setelah menyentuh area support yang menjadi resisten, saham DOIT closing-nya di area 286. Jadi ada tekanan jual yang masih cukup besar untuk saham DOIT. Kalau misalnya jebol dari area supportnya, saham DOIT akan semakin meluncur ke bawah. Dan saham DOIT ini dari pergerakannya terlihat kurang baik ya teman-teman dibanding saham batubara lainnya. Saham kelima yang akan kita bahas adalah saham ITMG. ITMG pada perdagangan terakhir ditutup melemah 2,45%. Berada di area support 2 di area 31.800 closingnya. Area supportnya kita bisa pakai low di 31625. Kalau kita lihat sekilas, saham ITMG ini ada potensi membentuk double bottom. Ini adalah bottom yang pertama, low-nya di 31300. Ini adalah bottom yang kedua, low-nya di 31400. Mungkin kalau dari daily kurang kelihatan, kita akan coba masuk ke 1 jam. Di 1 jam akan kelihatan lebih jelas. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini untuk double bottomnya. Ini adalah bottom yang pertama. Dengan low di area supportnya. Dan berikutnya ini adalah bottom yang kedua. Dengan low-nya bertepatan juga di area support. Nah, kalau misalnya mau mengkonfirmasi kenaikan dari double bottom ini, harus breakout dari area 33275. Dengan target kenaikan ya lumayan lah menuju area resisten berikutnya teman-teman. Jadi kalau yang mau buy on breakout, bisa buy kalau saham ITMG ini breakout dari area sekitaran 33275. Tapi kalau ternyata pada esok hari saham ITMG masih mengalami penurunan, support berikutnya ada di area 30.000 sekaligus area neckline dari double bottom yang pada saat kemarin belum sempat di retest ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah AALI. Saham AALI pada perdagangan terakhir hari Jumat lalu ditutup melemah 1,23%.
Saham AALI pada saat ini pergerakannya sudah tidak terlalu bagus walaupun masih uptrend. Uptrend di sini kita gunakan garis trendline yang diambil dari low-nya di area 2020 ya teman-teman. Sorry, di tahun 2020 waktu itu ada COVID seperti yang kita ketahui. Kita akan tarik sedikit mundur. Kita gambarkan ya, ada dua titik yang kita hubungkan. Lalu kita lihat area trendline ini berdekatan dengan area support 1 dan area support 2 yang kita bikin. Saham AALI sendiri tidak bisa breakout dari area resistennya di sekitar 13.400, lalu posisi terakhir udah ada di area 10.000. Untuk area support terdekat berada di area 10.025 sampai 9.875. Support berikutnya di sekitar 9.550 sampai 9.375. Kalau misalnya saham AALI tidak bisa bertahan dari trend line yang ada di sini dan jebol, maka posisinya sudah kurang bagus ya teman-teman. Karena sudah breakdown dari trend line-nya. Silakan teman-teman yang merasa saham AALI menarik, boleh diperhatikan area supportnya. Yang berikutnya kita akan bahas adalah LSIP, saham yang setipe dengan AALI. Saham LSIP juga beberapa hari terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kita bisa lihat bahwa dari tanggal 23 Mei saham AALI konsisten merah dan pada perdagangan terakhir ditutup minus 3,31%. Area support terdekat di area 1170 sampai 1145. Di sini area supportnya udah dites sebanyak 4 kali. Ini adalah yang pertama, lalu ini ada yang kedua, ada yang ketiga, lalu ini ada yang keempat. Lalu setelah itu dia breakout dengan kenceng banget. Tapi sayang tidak bisa melanjutkan kenaikan. Setelah berada di area resisten di sekitar 1560. Jadi tiap kena area 1500-an saham LSIP akan mengalami drop. Untuk area support 2 kita bisa pakai area sekitar 1050 sampai 1020. Saham LSIP sendiri kalau kita lihat, kita akan coba tarik garis trendline. Apakah saham LSIP masih uptrend atau enggak? Kita akan tarik dari low yang ada di 2020 ya teman-teman. Ini adalah low yang pertama. Kita akan coba tarik. Yap, kalau melihat kondisi saat ini sebenarnya saham LSIP sudah breakdown dari trend line-nya. Dan ini indikasi yang tidak terlalu bagus. Karena bisa jadi saham LSIP akan terus mengalami penurunan dan downtrend ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas masih dari sektor yang sama, CSRA. CSRA ditutup pada perdagangan terakhir minus 1,86%. Sebelum kita bahas support, kita akan lihat dulu bahwa saham CSRA ini sebenarnya salah satu saham dari sektor CPO yang masih bagus, masih bergerak uptrend, dan kita harap bisa terus mempertahankan uptrendnya dan mengalami kenaikan lagi. Posisi terakhir berada di area neckline dari double bottom sekaligus menjadi area support di 810 sampai 790. Kemarin sempat membentuk double bottom, retest, breakout kencang, lalu saat ini retest lagi. Kita harap bisa bertahan di area neckline-nya. Untuk area support 2 berada di area 760 sampai 740. Kita akan coba ukur kenaikan dari double bottom-nya, apakah sudah selesai atau belum. Kita ukur dari area low yang ada di bawah di sekitaran 655 sampai area neckline di area 810, lalu kita copy paste. Kita letakkan di area breakout-nya. Yap, sebenarnya masih bisa naik sampai area sekitar 960 atau bahkan 970 untuk saham CSRA.
ya sekitar 970. Jadi posisinya saat ini berada di area support, dan harusnya kalau kita lihat dengan sekilas ini ada potensi double bottom lagi kalau dia bisa breakout dari area 845, dan targetnya berada di resistennya teman-teman. Di sini kita tandain 845-nya kalau berhasil breakout, targetnya ada di resisten di sekitar 910. Silakan dianalisa lagi, apakah menurut teman-teman saham CSRA ini menarik atau enggak. Saham terakhir yang akan kita bahas dari sektor CPO juga adalah BWPT. BWPT sempat kita analisa membentuk pola double bottom kalau berhasil breakout dari area 80. Tapi sayangnya saham BWPT setelah area 80 mengalami penurunan dan menuju area support yang kedua. Area support 2 di area 70. Jadi saat ini posisinya berada di support. Kita akan hapus dulu analisa kita yang kemarin, ternyata saham BWPT gagal membentuk atau mengkonfirmasi double bottomnya. Posisinya saat ini berada di area support 2 di area 70, dan 2 hari terakhir ditutup doji. Kita harap doji ini adalah sebuah tanda-tanda positif, doji di area support dan bisa menuju ke area resisten di sekitar 75-77, dimana sebelumnya area 75-77 adalah support, kemudian di breakdown. Kita harap ini bisa menjadi area resisten dan melanjutkan kenaikan lagi ke area 80-nya ya teman-teman. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebut, total ada 9 saham yang kita analisa bersama-sama dari PTBA, Indi, Adro, Doit, ITMG, ada AALI, LSIP, CSRA, dan juga BWPT. Silakan dianalisa kembali saham-saham yang kita bahas pada hari ini. Ditentukan area support dan resistennya di mana teman-teman akan entry. Silakan dianalisa ulang. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai pada akhirnya. Semoga analisa hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.